Silakan duduk Ibu. Ya, Apakah posisi duduknya sudah nyaman? oke. Oke. Sebelum kita mulai sesi konseling, alangkah baiknya kita perkenalan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Angel Febritani, biasa dipanggil L. Ibu bisa panggilnya L atau sebagainya pun boleh. Boleh saya tahu siapa nama Ibu? Nama saya Bu Yet. Oke, Bu Yet ya. Oke, tadi Bu Yet kesini sama siapa? Jalan. Oh, jalan sama siapa? Sendiri atau? Sama Bocil. Oke, terima kasih ya Bu Yet sudah menyempatkan hadir ke sini pada sesi konseling hari ini. Oke, sebelum kita memulai sesi konseling, saya mau tanya dulu nih Bu, apakah Ibu sudah pernah melakukan sesi konseling? Belum. Oh belum, berarti Ibu belum tahu ya apa itu konseling? Belum. Oke, konseling adalah adanya peran konselor dan klien, yang dimana saya sebagai konselor dan Ibu sebagai kliennya. Nanti Ibu boleh menceritakan berbagai hal yang sedang mengganggu pikiran Ibu, yang dimana beberapa waktu ini mengganggu keefektifan dalam aktivitas Ibu sehari-hari. Di sini Ibu tidak perlu takut dalam menceritakan berbagai hal yang mengganggu pikiran tersebut, dikarenakan kita memiliki kode etik tersendiri yang tidak boleh dibocorkan oleh orang lain kepada orang lain. Dan juga di sini saya minta keterbukaan Ibu dalam bercerita serta kesukarelaan Ibu dalam menyampaikan permasalahan tersebut. Apakah Ibu bersedia? Oke. Oke. Tujuan dari melakukan konseling ini, kita akan mencarikan alternatif solusi dari permasalahan yang sedang Ibu hadapi. Apakah Ibu bersedia? Oke. Oke, di sini apa yang sedang mengganggu pikiran Ibu? Saya kan punya anak umur 13 tahun, kelas 2 SMP. Jadi kerjaannya itu bangun tidur HP, siang-siang HP, malam-malam HP, keinginan belajarnya kurang. Oke, boleh ceritakan lebih lanjut Ibu bagaimana hal itu mempengaruhi kehidupan anak Ibu? Nggak tahu juga sih, tapi kan kalau kita lihat-lihat HP terus ujung-ujungnya kan nggak akan bagus untuk kedepannya gitu. Oke, berarti Ibu khawatir ya dengan anak Ibu karena akhir-akhir ini sering bermain handphone. Oke. Menurut Ibu, kapan seringnya anak Ibu bermain HP? Kalau pulang sekolah biasanya dia tidur pas jam 5 sore sampai nggak mandi tuh ya, nggak mau mandi HP dia sampai maghrib. Karena kalau dia suruh sholat pun harus teriak-teriak dulu gitu kan. Terus nyampe malam, kadang sampai jam 11, sampai jam 12, udah kayak ronda malam saya itu nyuruh dia tidur. Oke, berarti banyak ya yang Ibu hadapi setelah anak Ibu ini kecanduan akan handphone. Oke. Kalau boleh tahu nih Bu, biasanya kan anak Ibu nih suka kebiasaan main handphone itu sejak kapan? Kalau dilihat anak orang-orang SD, dia dulu SD juga itu ya, juga sering main HP, tapi nggak gini-gini amat. Nah, kalau sekarang ini bangun tidur HP, pulang sekolah HP, liburan HP aja, sampai juga berantem loh sama adiknya gara-gara HP. Ya jadinya kita sebagai emaknya ini kan ya pusing loh ngeliat dia tiap hari kayak gitu, disuruh cuci piring, cuci bajunya sendiri, nomor sekian. Jadi gimana ya, kan masalahnya sih nggak seberapa. Oke. Apa biasanya yang terjadi jika Ibu mengingatkan Oke, apa yang biasanya terjadi ketika Ibu mengingatkan anak tersebut? Kadang dia suka tengok, kalau saya ingetin mencak-mencak lah, ngomong keras lah gitu kan. Jadi kan kita sebagai orang tua kan nggak nerima kan kalau anaknya kayak gitu. Nah uring-uringan bawaannya ntar sampai malam, sampai besok pagi marah aja. Nah itu kalau saya ya, kalau orang itu nggak
tahu kan. Bagaimana perasaan ibu ketika itu terjadi? Kan uring-uringan tadi tuh. Bagaimana perasaan ibu? Perasaannya apa ya? Kayaknya apa, anak orang ada nggak sih kayak anak saya ini? Kayaknya anak orang tuh anteng-anteng, main HP, kerjaan selesai juga, disuruh mau juga. Nah anak saya ini kan kecil aja nyuruhnya tuh, jangan tolong ya, dengan kayak gitu kan, jadi kan nggak enak. Jadi lama-lama kita sebagai emaknya enak nggak sih ngelihatnya anaknya kayak gitu kan. Oke, tadi kan sudah ibu ceritakan nih bagaimana perasaan ibu juga. Di sini saya ingin mengajak ibu membayangkan sesuatu di mana misalnya malam ini terjadi suatu keajaiban di mana ibu alami seandainya anak ibu tersebut penurut, tidak membuat ibu rasanya sedih dengan perlakuan dia tidak tantrum. Seandainya besok pagi saat bangun, apa yang pertama membuat ibu sadar bahwa keadaan sudah membaik? Dia sudah rajin misalnya. Bangun tidur nggak pegang HP. Menurut ibu apalagi yang berbeda? Megang sapu nggak disuruh kali ya, kayak gitu. Jadi dia kayaknya anak yang baik menurut saya itu ya. Kalau kerja yang disuruh dulu kan, dia rutinnya dia nyapu nih. Ngapain sih harus disuruh dulu? Maknya kan ada banyak kerjaan yang lain, belum ngasuh dedeknya, belum cuci baju bapaknya, belum lagi masaknya. Nah kan banyak tuh kerjaan maknya sama bapaknya kan. Nah jadi pengennya saya sebagai emaknya itu ya, bangun tidur nggak pegang HP, ya dibersihin lah rumahnya dulu, disapu, kamarnya dibersihin, terus bajunya dicuci. Nah kalau udah selesai, apa sih yang mau di marah-marah sama anak? Nah kayak gitu aja, simpel aja sih kalau sayanya. Seandainya dia sudah mau memegang sapu, sudah mau rajin, apa yang ibu akan lakukan atau katakan kepada anak ibu tersebut? Apa ya? Karena kalau kita bilang dipuji-puji berarti melunjak ya. Jadi tahu-taunya besok nggak mau lagi dia nolongin atau bantu kita. Kali aja tiap harinya nada saya mungkin rendah ngomong sama dia, lebih lembut, lebih nggak kasar. Kalau kemarin-kemarin jujur kalau saya ngomong kan memang kasar. Karena apa? Sekali dibilangin nggak ngerti, dua kali dibilangin nggak ngerti juga, tiga kali apalagi ya keluarlah kata-kata mutiara dari emaknya ini kan. Jadi kalau seandainya keadaan berubah, kalau dia udah baik, kenapa sih harus dikasarin? Gitu. Oke. Apakah pernah ada waktu ketika anak ibu mau membantu ibu tanpa disuruh? Belum, paling masih disuruh-suruh sih. Tolong itu dek, tolong itu dek, tolong itu ja gitu kan. Nah, jadi kan kepengennya maknya ini kan gak berat tuh kerjaan, paling ngurus dirinya sendiri sama nyapu. Nah kalau nggak disuruh kan enak maknya, nggak perlu ribut-ribut lagi lah tiap hari. Maunya gitu kan. Oke, jadi yang ibu rasakan belum ada ya rasa keinginan dari anak ibu itu untuk membantu. Menurut ibu nih, saat bagaimana sih anak ibu itu punya keinginan dalam membantu ibu? Rasanya ibu kayak atau lagi pepet atau bagaimana? Sejujurnya sih dia mau aja bantu, tapi kan ngelihat wajahnya yang mencak-mencak kayak gitu kan kita nggak terima tuh sebagai ibunya tuh. Nah maunya kalau waktu dia kita suruh itu, nah dikit-dikit wajahnya manis lah kan ke kita, jadi kita kan enak juga ngelihatnya. Nah kemarin-kemarin karena dia kayak gitu mukanya kan udah tremor duluan, udah wajahnya enek, nggak enak dilihat. Jadinya saya biar aja lah, saya kerja sendiri, nggak penting juga ditolongin. Nah pernah kan didiemin 2-3 hari, dia pegang sapu sendiri, dia beresin kamarnya sendiri, dia mau masak sendiri. Nah tuh kan sadar tuh, tapi besok ngulang lagi. Nah saya maunya yang permanen. Kalau kita udah tahu kerjaan kita ya nggak usah disuruh-suruh, udah gede,
Udah 13 tahun. Maunya saya gitu. Oke, jadi sebenarnya ada saat-saat di mana anak ibu itu mau membantu ibu. Cuman itu sudah di tahap urgent ya ibu. Oke, jika kita rating dari 0 sampai 10, 0 berarti kondisi itu sudah stabil, sedangkan 10 itu kondisinya sangat buruk, di mana harapan ibu belum tercapai. Menurut ibu, saat ini ibu berada di angka berapa? Ibunya atau anaknya nih? Perasaan ibu boleh juga, dan anak ibu berapa? 7. Oke, kenapa 7? Kalau 0 itu kondisi terburuk ya. Kalau 10 berarti kita nggak ada masalah kan. Saya bilang 7, dia pegang HP tapi pelajarannya naik sekarang kan. Itu satu pencapaian juga kan. Tapi kan yang pencapaiannya di sekolah, pencapaiannya di rumah sebagai dia perempuan, sebagai dia anak orang, sebagai dia kakak dari adiknya gitu kan, belum memenuhi kriteria kan. Jadi makanya saya bilang angka 7. Kalau dari prestasi di sekolah, lumayan, juara karate, juara menari. Nah, cuman PR-nya di rumah, kalau kerja harus disuruh. Kalau maunya saya kan seimbangkan lah di sekolah dengan di rumah. Kan tadinya pegang HP, sekolah, pulang sekolah, pegang HP lagi, karate lagi, menari lagi, itu terus. Nah, kita yang di rumah ini jadi babu atau jadi upik abu atau jadi apanya gitu kan. Sedikit-sedikit bantu juga lah tanpa disuruh. Nah, maunya kayak gitu. Tapi saya sebagai orang tua egois nggak ya nyuruh anak saya kayak gitu? Oke, ada pertanyaan, tunggu pertanyaan ya di dalam diri ibu. Apa kadang kan udah capek di sekolah dengan prestasinya non akademisnya seperti itu. Nah, saya masih sempet aja nyuruhnya di rumah. Tapi kan nggak mungkin juga lah kalau dia di rumah nggak ada kerja satupun kan. Oke, menurut ibu tadi kan di angka 7 nih. Menurut ibu hal penting apa yang perlu ibu lakukan agar skor dari yang 7 menjadi 1 atau 2 atau nyaris 0, agar anak ibu kan tadi akademisnya bagus tuh, ibu merasa kadang egois juga rasanya ya, non akademisnya ya, jadi menurut ibu hal yang penting apa yang perlu ibu lakukan rasanya agar skor angka dari yang 7 tersebut menjadi 1, 2 atau 0? Apa ya? Kayaknya kalau saya mendiamkannya, dia jadi rajin. Jadi nggak enak juga loh kalau mendiamkan anak biar dia rajin. Kadang saya bertanya juga, ya makanya saya nanya ke Miss, solusinya itu apa gitu. Tujuannya kan belum tercapai nih. Tujuan yang ingin ibu capai adalah membangun kebiasaan baik dari anak ibu tersebut agar dia rajin, dan juga ibu tidak perlu mendiamkannya biar dia rajin dulu. Oke, menurut ibu langkah kecil apa nih yang bisa ibu lakukan dulu ini rasanya? Usaha saya gitu ya, untuk mengurangi kebiasaan buruknya gitu ya. Apa ya? Paling nggak ngomong keras, nggak ngomong kasar kali ya. Baru anaknya bisa mengerti gitu kali ya. Harapan saya sih. Mudah-mudahan saya bisa, oke? Kali ya ibu. Apakah ibu akan rasanya? Apakah ibu akan mampu melakukan tersebut untuk tidak marah-marah dulu? Mudah-mudahan, karena saya berpikir tiap pagi saya afirmasi anak saya baik, anak saya pintar, anak saya juara. Ya pokoknya yang baik-baik lah. Karena apa ya? Sejatinya ibu itu kan marah-marah itu kan karena sayang ya. Soalnya apa? Apa ya? Kadang bapaknya kan kalau ngajarin dia kan suka emosian. Jadi kalau ibunya ini
ikut-ikutan emosian juga kan jadinya nggak ketemu tuh gimana-gimana anaknya nanti gitu kan. Nah, jadi ya udah saya kembaliin aja kayaknya ke itu, ke diri saya sendiri. Saya afirmasi anak saya baik, anak saya pintar, jadi juara dan jadi dirinya sendiri. Kayaknya lama-lama dia akan ngerti juga. Paling karena usia ya, karena usia 13 tahun itu kayaknya zaman sekarang labil-labilnya anak-anak. Nah, jadi mudah-mudahan saja saya bisa melewati masa-masa ini bersama anak-anak saya. Kayak gitu. Oke, bagus sekali ya Ibu, dengan keinginan yang sangat bagus dan afirmasi positif yang Ibu berikan itu sangat bagus sekali, di mana nantinya dapat membantu Ibu dalam dapat mengelola emosi Ibu dengan baik lagi nantinya. Oke, dari pembicaraan hari ini kita dapat simpulkan bahwasanya Ibu perlu mengelola emosi Ibu dengan baik, di mana Ibu dapat merubah pikiran negatif yang awalnya Ibu berpikir bahwa anak Ibu akan tantrum tersebut menjadi lebih positif lagi. Oke, saya akan mencoba ke depannya, mumpung apa ya, anak saya masih 13 tahun, dia baru-baru mengenal itu dunia remaja. Oke lah, bisa saya rasakan juga kan. Saya kan juga 13 tahun dulunya kan. Nah, jadi sekarang kayaknya saya lebih legowo deh ke depannya. Mudah-mudahan lebih ngertiin anak 13 tahun itu gimana sih rasanya gitu kan. Nah, oke, terima kasih. Kali ya Ibu, saya menghargai usaha dan kepedulian Ibu terhadap anak, dan afirmasi positif tadi yang Ibu berikan itu adalah hal yang paling bagus sekali, bahwasanya perubahan itu dimulai dari hal-hal kecil. Oke, terima kasih ya Ibu. Saya ucapkan telah berbagi di sini. Terima kasih telah mempercayai saya sebagai konselor untuk bercerita hari ini. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih kembali. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Ibu.